Hari pertama nih di Tinangor. Monty udah nyiapin kacang. Solihun, waktu muda mau jadi tentara. Gue jadi kayak teman kuliah lagi. Iya, ada dari sini, ada dari sini. Balik lagi, makanya kamera ada balik lagi. Apa daya, Tuhan. Shot 1, take 1. Hari pertama belum kerasa, baru juga 1 shot. Sampai saat ini belum ngerasa sebagai director, tapi kayak berasa lagi di salon ya. Di film Mau Jadi Apa, saya jadi Soleh Solihun, jadi sutradara bareng Monty Tiwa, jadi penulis skenario bareng 2 teman saya, Agassi Karim dan Khalid Khashoggi. Jadi banyak kerjaan yang jelas ya di film ini. Jadi awalnya produser dari Milenia itu namanya Gangsar Sukrisno, Mas Kris. Dia meminta saya buat menyutradarai serta menulis buku. Waduh, ini kesempatan yang menarik nih. Oke, saya siap menjadi sutradara asal ditemenin Monty Tiwa. Saya siap nulis skenario asal dibantu teman saya Aga dan Ogi. Terus syarat satu lagi, ceritanya harus tentang saya selama kuliah. Di antara semua periode dalam hidup saya, salah satu momen penting dan menurut saya banyak yang bisa dibagi buat orang lain adalah masa ketika saya kuliah. Masa-masa ketika pencarian jati diri dan masa-masa ketika menemukan jawaban dari pertanyaan mau jadi apa, yang mengambil sepenggal cerita saya selama kuliah di Vkom Unpad. Karena cuma itu yang belum diangkat ke dalam buku dan saya rasa itu bakal menarik kalau diangkat ke film. Hai. Di sini aku berperan sebagai Rose. Rose ini anaknya baik, agak tomboy, dia slanker. Dia itu saking baiknya tuh bikin orang jadi kegeeran kadang-kadang, termasuk Kang Soleh. Abang, sensi. Aku sempat nanya sama Mas Soleh kayak Rose ini kayak gimana sih aslinya, kayak setomboy apa gitu, kayak durinya begini atau oh enggak segitunya, katanya kayak tetap ada femininnya kok. Kayak oh ya udah, kayak banyak nanya sama Mas Soleh sih. Led 238 shot 2A take 1. Oke. Gue siap. Karakternya Faye itu abang-abang. Dan Faye itu adalah salah satu anggota dari gengnya Soleh. Dan dia cewek sendiri di antara geng laki-laki ini. Aku awalnya masuk reading nggak tahu karakter Faye itu seperti apa. Diceritain sama Kang Soleh, pokoknya Faye itu orangnya ngablak. Kalau ngomong apa ya ngomong seada-adanya. Kalau film sama aslinya pasti kan ada perbedaan, namanya juga film untuk dinikmati sama penonton. Jadi kalau Faye aslinya cablaknya segini, Faye di filmnya seginilah. Absurd yang kayak what? Emang beneran Faye kayak gitu? Belakangnya bocor nggak tuh? Harusnya ada orang-orang nggak? Luar biasa. Saksikan Andika Bosterly Menjadi abang-abang. Jauh, nikmatin aja hari ini. Bisa itu. Nggak ada yang tahu pasti. Habis melakukan Siapa tahu besok adegan yang paling berat. Pertama kali dihubungin Soleh Solihun buat main di film Mau Jadi Apa, dia bilang lu tuh mirip kayak temen gue. Pokoknya si Marcel itu orangnya sotoy, nyebelin, terus suka ngerasa paling keren. Nah sama nih kemiripan ini. Ya, akhirnya dari 4 poin itu yang Soleh kasih ya gue kembangin sendiri. Seribuan jadul. Shot 1 take 1. Ini rumahnya Ajis. Ajis. Main yuk. Ajisnya di belakang. Ya. Gua ini berperan sebagai Eko namanya. Dia ini anak Jakarta, suka musik banget deh pokoknya, segala macam musik dia dengerin. Dan dia orangnya agak sarkastik, di depan teman-temannya harus kelihatan emang paling tahu. Nah, Eko ini adalah salah satu temennya Soleh juga di kampus. Sama-sama nggak tahu mau ngapain di kampus, begajulan aja lah pokoknya. Pertama dulu lihat muka dia. Oke, 1133 shot 2 take 1. Ini bawa dilat di bidang. Mau coba take? Ya. Yuk. Lukman ini adalah seorang anak broken home, orang Padang, tapi
Lukman ini sudah lama di Bandung sehingga Sundanya lebih Sunda daripada orang Bandung asli. Kendalanya adalah ketika rambut harus dipanjangkan dan menjadi belah tengah. Karena tahun 90-an itu identik dengan rambut-rambut belah tengah. Awal di sounding sama Kang Soleh bahwa film ini menceritakan kisahnya Kang Soleh masa 90-an. Agak challenge ya karena gue anak millennials yang pakaiannya senangnya tuh yang bukan yang gombrong celananya, terus bajunya juga yang ngepas-ngepas segala macam. Nah pas masuk ke film ini bajunya tuh bener-bener yang bajunya gede, celananya juga celana-celana yang cutbray yang gede gitu, terus kayaknya nggak keren nih gue kalau di film pakai baju begini. Karakter Syarif tuh rambutnya agak sedikit cepak gitu, terus dia cuma ada jenggot, nggak ada brewok, nggak ada kumis. Dari sekian tahun gue nggak pernah cukur kumis, akhirnya di film ini gue cukur kumis bergaya ala-ala anak-anak 90-an yang nggak ada handphone di situ. Sakit lagi. Belum take aja udah sakit. Namanya juga saya aktor laga, saya siap menerima gamparan. Halo, hai, aku Dinda, aku Risma. Itu kembar gak ya? Kembar gak sih? Kembar deh kayaknya. Pengalaman yang keren lah, susah dilupakan. Bisa acting bareng sama Aci gitu, nyamain karakter dia. Lumayan susah, dia kadang-kadang mengecoh gitu kan. Ketika kayak kita ada satu scene di mana kita harus ngomong bareng, ini Soleh ya? Soleh bukan sih? Soleh deh kayaknya, yang kayak gitu-gitu kan. Itu kita harus janjian, yang dimana Aci nadanya tinggi, aku rendah. Jadi aku tuh ngomong suka di, Aci, gak ketolong gitu kan. Yang lebih ngikutin itu Kapopik ke Aci gitu, jadi dia ngikutin suara Aci gitu. Karena kalau Aci ngikutin suara dia kan susah ya, suara dia tuh ngebas gitu kan, apa kayak serak-serak gitu, Aci nggak bisa. Cut. Oke kan? Kita berapa scene hari ini? 1. Pulangnya langsung. Teman-teman, maju lagi di sini. Maju lagi 2 langkah ke depan. Saya berperan sebagai Panji, seniornya Soleh. Hanya saya, karakter di film ini yang memang ada di kehidupan aslinya Soleh. Dan kalau saya sih nggak terlalu merasa kesulitan ya ketika memerankan Panji di film ini, karena saya tidak perlu menjadi orang lain, hanya cukup mengingat-ingat apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Tapi itu sangat terbantu syuting di tempat yang sama deh. Syutingnya kebanyakan di kampus Pikom 4 Jatinangor. Saya pun dulu kuliah di sana. Di film ini tuh banyak dengan kejadian asli. Seperti adegan saya mengospek Soleh, memang itu seperti kejadian sebenarnya. Pikom 1, kalian teriak. Pikom. Ronald dari kaki. Jangan ada yang ngintip di jendela. Pemasangan tiang bendera untuk upacara ospek. Aku nggak pernah di ospek, aku sekolahnya juga nggak di sini, jadi aku nggak tahu ospek itu apa gitu tadinya. Jadi kayak ini sesuatu yang baru banget buat aku. Pas syuting tuh pas dimarah-marahin gitu kayak berasa dimarahin beneran. Iya gitu, kayak seru sih, pengalaman yang lucu. Jadi semua yang ada di sini tokohnya ada tokoh aslinya. Cuman yang menarik itu adalah kalau Eko ini sebenarnya tokohnya itu gabungan dari 2 orang. Permasalahannya juga permasalahan 2 orang digabung. Jadi yang suka musik itu sebenarnya si Eko, yang agak sarkastis itu Haga, kayak gitu-gitulah digabungin jadi satu. Kira ya gue harus mencoba meleburin 2 orang itu. Mas Monty sama Kang Soleh kasih aku kebebasan untuk berekspresi dan mereka cuma kasih guideline. Oh karakter Frey coba kayak gini, adegan ini coba seperti ini. Pergerakan itu nggak dihambat sama Mas Monty sama Kang Soleh, jadi aku benar-benar ya udah
melepaskan aja. Sangat-sangat luar biasa di film ini. Anggika berperan seperti bukan layaknya seorang wanita gitu ya. Dia brutal sekali di film ini. Kaget pas lihatnya, wah gokil juga nih gitu. Kan jarang ada cewek cakep mau kelihatan jelek, jarang gitu ya. Nah, tapi kalau dia ini dia masa bodoh kayaknya mau kelihatan. Yang pasti pertama kali ketemu sih nggak nyangka sebocor itu ya gitu. Ternyata anaknya bocor banget. Akhirnya pas tuh disatuin sama kita gitu. Ya kalau urusan acting sih emang gua rasa 5 orang cowok yang lain yang ada di situ mah lewat lah. Dia tuh bisa apa aja tuh, itu hebatnya dia tuh. Dia bisa jadi cewek yang ayu, yang tenang gitu. Tapi di sisi lain dia bisa bikin cowok jadi, ih apaan sih ini cewek ini gitu. Dan gak usah hidup aja dia, lu bisa kayak gitu tuh si Anggika tuh. Gue ada satu scene berdua yang sama dia yang intens gitu. Jadi dia tuh sampai yang emang dalam banget, ya ampun anak, kolot banget nih gue harus gimana. Waduh, tuh kan dia mau nangis nih gimana nih gue nih. Gue dalam hati begitu karena gue gak enak takutnya timpang. Kalau ngomongin ditampar sama Faye, ya rasa aja sih kaget sih waktu itu. Tapi gue yakin Reza Rahadian pasti pernah mengalami itu. Sempat waktu itu gue minta berhenti dulu karena gue bilang sama Pak Monty, Pak, ini saya ada salah teknis, kuping saya berdengung yang sebelah kanan. Jadi saya bilang, Pak, ntar dulu Pak, gitu. Tapi Pak Monty selalu menyemangatkan saya. Mantap! Makanya harus nonton film Mau Jadi Apa. Menggema loh. Yoi. Pak Monty baik sekali ya itu menyemangatkan gitu, tapi tidak merasakan apa yang saya rasakan. Cuman nggak apa-apa gitu. Aman, yeay. Lu abis ini jangan balas dendam sama gue ya. Film Mau Jadi Apa ini komedinya bukan komedi zaman dulu ya. Saya rasa orang zaman sekarang pun bakal mengerti apa yang maksud mau disampaikan lewat lawakannya. Tapi porsi dramanya juga cukup kuat. Pertama kalinya Awe, stand up komedian yang biasa ngelucu harus bermain drama di sini. Dan pertama kalinya juga kayaknya Anggika Bosterly, si pemain drama, bermain komedi. Sangat bagus sekali, jadi kalau mau lihat Anggika ngaco atau ngocol ya di film ini. Kalau nanti Anggika Bosterly makin banyak film komedinya dan sukses sebagai salah seorang aktris yang jago main drama juga jago main komedi, saya rasa gara-gara film Mau Jadi Apa. Ada penonton yang lewat ke arah sini 3 atau 4, nanti gua cue. Lu lari. Oh iya, ke arah balik lagi kan. Starvision selalu ingin menampilkan komedi yang cerdas. Setelah Raditya Dika dan Ernest Prakasa, kali ini lahirlah sebuah komedi dari Soleh Solihun. Sejak 2012 ketika Soleh Solihun terlibat di Cinta Brontosaurus, saya sudah mengajak Soleh untuk ayolah kita bikin film bersama. Tapi ternyata butuh waktu yang cukup panjang, hingga akhirnya Pak Putut Wijanarko dan Pak Gangsar Sukrisno dari Mizan datang membawa proyek. Dan lucunya proyek yang dibawa adalah proyek Soleh Solihun. Premis yang dibawakan oleh Soleh Solihun sangat menarik, yaitu Mau Jadi Apa. Selama ini dia banyak membintangi film dan dia juga punya kemampuan menulis. Buku-buku dia juga banyak. Kita melihat potensi yang dimiliki oleh Soleh ini dan kita memberikan kesempatan membuat sebuah cerita yang bisa kita angkat ke layar lebar. Berbeda dengan Raditya Dika ataupun Ernest yang merasa dicemplungkan oleh saya untuk jadi sutradara di samping menulis skenario dan pemain, di sini Soleh minta kepada saya, Pak, tolong saya ditandem saja. Dan orang yang paling tepat adalah Monty Tiwa. Kita tahu Monty Tiwa sangat cerdas kalau menampilkan komedi dan juga mereka sangat dekat. Starvision dan Millennia meminta saya jadi sutradara, tapi saya sadar diri, saya belum paham teknis. Saya tapi tahu mau bercerita apa. Saya bilang ke Papa Roy sama Mas Kris dan Mas Putut, saya mau deh saya jadi sutradara. Asal ditemenin sama Monty Tiwa, karena saya nyambung sama dia dan menurut saya Monty Tiwa itu salah seorang sutradara film komedi yang bagus. Di lapangan, Monty Tiwa mewujudkan ide-ide kreatif saya. Saya punya cerita yang pengen disampaikan, saya punya konsep komedi, saya punya pesan yang ingin saya bagi kepada para penonton. Dan Monty Tiwa membantu mewujudkan itu. Awalnya Monty bilang, gak usah muncul nama saya, Soleh Solihun aja muncul, saya nggak mau. Toh ini pun karya bersama, bukan karya Soleh Solihun sendiri, tapi karya Monty Tiwa dan Soleh Solihun. Harus diakui bahwa salah satu produser yang punya pengalaman membuat film komedi adalah Starvision. Dan Starvision ini punya success story yang banyak. Kita belajar pada Starvision dan kebetulan Pak Parwe sendiri sangat memberikan peluang buat kita untuk kerjasama. Ini adalah proses belajar sajalah kita bagaimana cara membuat film komedi yang baik.
yang menyenangkan buat penonton. Cerita yang ingin diberikan oleh Mau Jadi Apa, menurut saya sangat mirip dengan Three Idiots yang ada di India. Tapi mungkin di sini bukan hanya 3, ada 6 karakter yang bersama-sama bertanya, mereka mau jadi apa? Film ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena film ini berangkat dari cerita 20 tahun yang lalu. Dan tokoh-tokoh yang ada dalam film ini ada di dalam kehidupan nyata hari ini. Sehingga film ini bisa menginspirasi, sehingga kita bisa merefleksikan diri kita dengan mengikuti pengalaman dari tokoh-tokoh yang ada dalam Mau Jadi Apa. Saudara-saudara, ini teman-teman saya yang Karung Goni yang tidak dimasukin ceritanya dalam film. Ini agak-agak yang nulis sebenarnya. Proses penulisan skenario paling menyenangkan yang pernah kita jalanin ya. Alhamdulillah semuanya lancar. Produser-produser yang kita hadapi juga inputnya tuh konstruktif gitu ya. Kita juga jadi seneng gitu, wah ini makin bagus aja nih berarti filmnya. Gitu. Komedi itu kan prosesnya tidak pernah selesai ya. Bahkan sampai tahap editing pun proses pembentukan sisi komedinya itu masih berlangsung. Kita mendapat banyak sekali input dari, nggak cuma dari produser, dari pemain juga. Ketika reading itu ikut mempertajam joke-joke yang ada di dalam skenario ini. Bahkan ketika ngedit pun input dari para editornya juga ikut membentuk joke-joke yang menjadi lebih bagus lagi. Saya mengajak Aga Syakarim dan Halid Khashoggi buat menulis karena pertama mereka berdua itu sudah menulis banyak skenario film. Kedua, Aga Syakarim itu teman saya dari kampus, dari 97. Jadi Aga Syakarim juga yang bikin Karung Goni bareng saya. Dia itu sama-sama pendiri Karung Goni. Dia bisa dengan mudah menuangkannya ke tulisan. Soleh Solihun meminta saya untuk menjadi komedi konsultan karena ini film pertamanya juga. Kita saling bekerja sama bersama Pak Monty Tiwa juga untuk membuat komedinya dan dengan para cast-nya juga untuk membuat komedi-komedinya berhasil. Kolaborasinya itu menarik karena sama-sama orang lucu sih yang kerja. Direkturnya lucu, skenario udah lucu, pemainnya juga komik-komik, jadi sangat gampang, sangat mengalir, sangat fun. Shot 2, take 1. Gua berperan jadi Cahyadi yang jadi Ketua Badan Kerohanian Islam Fikom Unpad. Kalau misalnya penasaran, nonton aja. Astaga. Karena lawan mainnya juga semua rata-rata seorang komik, senangnya ngebodor ya, atau ngelawak. Memang akhirnya agak susah untuk serius. Saya kelemahannya adalah kalau udah ketawa, itu biasanya agak susah dihentikan. Berhadapannya sama Soleh, sama Boris, sama Ronald gitu yang memang antara bercanda sama serius itu tipis bedanya gitu. Kalimat pertamanya Ernest, jadi gitu masalah gope. Kita belum kenal. Iya kayak temen kos gue ya. Gue sama Soleh itu kan memang sama-sama anak Unpad ya. Jadi di sini cerita tentang zaman Soleh kuliah. Jadi gue menjalani peran zaman gue kuliah. Kebetulan timelinenya tuh mirip-mirip timelinenya film Ngenes gitu. Jadi gue kembali mengenakan wig ini, wig yang gue pakai di film Ngenes. Seperti apa scene gue harus nonton di filmnya. Jangan lupa. Mau jadi apa? Mau jadi Cina. Sudah 150 take 2. Lagu ragu-ragu dia, gak ada kapan lagi kalau nggak di film. Gue sebagai cameo yang memerankan diri gue sendiri. Ini film pertama gue yang genrenya genre lucu gitu. Jadi kalau gue bilang masalah ini, gue pengen lihat kejijian gue selama di film ini. Experience baru gitu, jadi seru-seruan aja. Jadi ini The Changcuters zaman awal-awal kita baru ngebentuk band karena saya, Kibil, Dipa itu satu kampus di Fikom. Rasanya reunian lah gitu, baik dari secara lokasi, produksiannya juga teman-teman yang pernah kerjasama sama kita luar biasa lah buat Kang Soleh, karirnya salut terus menanjak juga skillnya luar biasa. Gitu, moga-moga ya pokoknya sukses. Di film Mau Jadi Apa, saya akan menjadi
Ambrosius, panggilannya bro. Jadi kita semua nih teman di kampusnya, saya adalah tukang foto. Jadi buat cewek-cewek yang mau difoto anak-anak kampus, hubungi saya. Halo. Mati putih, silat. Kalau habis sold out. Yang pertama normal dulu tadi Mas, tahan, hembuskan. Jangan tiba-tiba dong nanyanya. Saya berperan sebagai Rusli. Saya menjadi teman Kang Soleh yang punya percetakan, terus yang bikin edit desain si majalahnya. Saya belum tahu Rusli yang mana, tapi katanya sih nggak botak. Iya. Jadi saya di sini ya berperan sebagai diri saya sendiri, cuman berganti nama jadi Rusli. Karakter aku di sini namanya Putri juga. Kebetulan namanya sama kayak nama aku. Anak kuliahan yang cantik banget di kampusnya dia, yang semua orang tuh pada ngefans sama si Putri. Profesinya si Putri sendiri dia itu penyiar radio. Pertama kali tag itu sebenarnya agak kaku sama si Ajis, ngebangun feel romantisnya. Tapi untungnya si Ajis nih cepet akrab sama orang, gitu. Kasih banyak masukan juga ke aku. Gue berperan sebagai Nino, salah satu senior di kampus. Agak songong, anak orang kaya, merasa bintang di kampus, jadi dia kayaknya selalu merendahkan orang lain. Karena film ini juga pengalaman hidupnya Soleh Solihun. Tadi gue ngobrol banyak dan ternyata memang real itu temennya Soleh waktu di kampus. Jadi bahan cengan gara-gara dia pernah pakai celana koldorin. Nah inilah yang dituangkan di film. Saya berperan sebagai Tobok, seorang polisi kawannya Marcel. Saya di sini tiba-tiba disuruh jadi orang Batak. Remaja. Terlalu banyak lo intro-nya lo ya. Setiap syuting sama Bang Ajis itu selalu menyenangkan karena dia selalu bercanda-canda. Semuanya pada sportif. Kita ngantuk bareng-bareng, capek bareng-bareng. Pada asik-asik sih semuanya. Di film ini saya jadi namanya Pak Alam. Dia dosen yang menarik. Pertama kali gue berkesempatan untuk jalan-jalan di Unpad. Dan senang juga sama suasana syuting yang rame, menyenangkan, semua kru menyenangkan. Aku di sini berperan sebagai Rose. Aku Solih Solihun, berperan sebagai Jeff Smith. Salah ya, kebalik ya? Gue Jeff Smith, gue berperan sebagai Soleh Solihun muda. Gimana suasananya hari ini? Seru sih. Anak-anaknya di sini asik-asik, krunya asik-asik, semuanya asik semuanya. Tak pernah ada dalam kenyataan. Nyatanya tak pernah. Gerombolan yang nggak kebagian skrip, yang kebagian dialog, tapi saya boleh mereka untuk mengembangkan dialog. Iya. Anyun jadi anggota Fakjar, generasi majalah yang serius gitulah. Pokoknya yang berbau politik. Jadi kalau mau tahu kelucuan Anyun di film Mau Jadi Apa, jangan lupa nonton. Saya di sini berperan sebagai mahasiswa yang sangat idealis dan reformis. Baru kali ini saya di layar lebar tidak ngondek. Ya. Dan bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa zaman saya masih SD. Perdebatan kayak suami istri aja, yang satu membela anaknya, satu maksa anaknya. Nah, kayak gitu lah. Saya di sini berperan jadi Ibu Helga. Ini suami saya. Saya karakternya dingin-dingin, kaku, Jerman, bagaimana gitu. Saya berperan sebagai orang Batak. Susah banget. Yang lebih susah lagi saya dipaksa jadi istrinya dia. Saya jadi Pak Uki, bapaknya Lukman. Lukman ini diperankan oleh Boris. Kenapa saya jadi orang tua? Saat itu saya sedang tidak menjadi mahasiswa. Saya sedang mencari mahasiswi saat itu. Lab 558 shot 4 take 1. Karakter di sini Bunda jadi Mama Soleh. Bukan saja berperan sebagai mama soleh, tapi beliau juga menjadi istri yang solehah. Amin. Alhamdulillah.
1, action! Gue sih belajar banyak terutama soal drama ya. Dia ngebangun pemainnya gimana, emosinya. Kerennya Pak Monty sih gitu, bisa ngelihat celah-celah itu gitu tadi dari emosi para pemain dengan permasalahannya. Pak Monty, gue udah tahu karya-karyanya, cara dia pengambilan gambar, teknis, cara dia create story itu gue amazed banget, bangga banget gue bisa kerja sama bareng Pak Monty. Kang Soleh sih seru ya. Umurnya itu nggak ngerasa beda kalau lagi gabung semuanya. Ngerasa kalau kita itu jadi satu geng. Jadi nggak ngerasa perbedaan umur, cuma kadang-kadang topiknya nggak nyambung aja. Yang bercandaannya eranya Kang Soleh sama millennials mungkin beda ya. Pemain-pemainnya kan banyak yang stand up comedian gitu kan, jadi emang dari sananya mereka udah lucu gitu. Apalagi Karona tuh bener-bener lucu banget kan, perannya tuh yang nyebelin gitu. Tapi gara-gara dia lucu banget jadi kayak susah gitu untuk konsen, kayak aduh gue jangan ketawa, tapi susah banget karena mereka emang lucu banget. Tagline mereka itu adalah lucu sejak dalam pikiran. Apapun yang mereka lakukan di depan kamera sah dan lucu, dan editor pasti enggan untuk membuangnya. Langsung matiin pol, kiri pol. Kita syuting pakai Land Rover tua. Mending banyakin prestasi. Janganlah cepat terciduk. Dari jauh-jauh. Karena nggak punya si baby. Terima kasih bungkus. 1284 sih. Yang antre. Korea musik itu. Bilang deh. Musik itu. Juvenes tum somos. Ayo kita sukaria. Pasangan dari dua sutradara Monty Tiwa dan Soleh Solihun ini akan mengajak kita untuk mengetahui atau mempelajari sebetulnya kita ini mau jadi apa sih. Nah ini mungkin menurut saya akan menjadi sangat menarik apabila dulu pasca lulus SMA saya harus melakukan psikotes karena belum ada film ini. Menurut saya setelah ada film ini kita bisa menemukan sebetulnya apa sih yang menjadi passion kita. Saya yakin semua orang punya pertanyaan mau jadi apa. Dari kecil sampai kuliah, bahkan mungkin ketika udah kerja pun masih bingung. Sebenarnya gua ini mau jadi apa? Nah, film ini ingin menjawab salah satu pertanyaan besar dalam hidup manusia. Mau jadi apa? Karena nggak ada rumus dan teori buat menjawab pertanyaan ini. Pasti banyak anak-anak kuliahan di luar sana yang berasa, aduh ini 5 tahun kuliah nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Sebenarnya kita itu harus punya tujuan mau jadi apa. Buat yang masih SMA, biar nanti nggak salah jurusan. Mau kuliah jadi udah tahu mau jadi apa nanti. Kita harapkan anak zaman sekarang ini bisa mengambil dari sisi semangat bagaimana Soleh menyiasati keterbatasannya untuk berprestasi pada saat kuliah sehingga dia bisa eksis sebagai seseorang seperti saat ini. Saksikan mau jadi apa sehingga Anda bisa menemukan jawaban Anda mau jadi apa yang akan menjadi passion Anda. Tontonlah, Anda akan terhibur, tapi sekaligus Anda akan menemukan jawaban paling penting dalam hidup Anda. Jadi jangan pernah putus semangat sama orang yang belum tahu mau jadi apa sekarang ini. Karena satu saat nanti begitu tahu bahwa kita tuh punya passion terhadap sesuatu, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti itu pun hasilnya akan baik. Dan yakin dan dilakukan, saya mau jadi ini, silakan. Saya mau jadi itu, mangga. Yang penting jadi sesuatu, jadi seseorang. Kalau kalian masih nggak tahu mau jadi apa, nonton film mau jadi apa. Buat kalian angkatan-angkatan 90-an, kalian bisa nostalgia. Buat kalian yang mau tahu cara pakai pager atau jangan belum tahu pager, nah nonton. Banyak banget yang main, ada stand up comedian, ada aktor papan atas, semuanya jadi satu. Pastinya film mau jadi apa tuh bisa menghibur kalian. Komedinya dapat, sedihnya dapat, jadi komplit. Tonton bareng sama temen-temen lo semua, sama keluarga lo semua. Saksikan film mau jadi apa. Mau jadi apa? Film mau jadi apa? Film mau jadi apa? Mau jadi apa? Film mau jadi apa? Film mau jadi apa? Jadi main tanggal 30 November 2017. Serentak di semua bioskop di kota-kota Anda.